Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Ardiansa. Saya akan membuka seminar pada hari ini. Mari kita mulai dengan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Anggi Anggraini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu peluang dan kemampuan kemanfaatan peluang. Berikut adalah penjelasan konsep kewirausahaan yang dirangkum dari buku Kewirausahaan oleh Mardia DKP. 1. Peluang. Konsep kewirausahaan yang pertama yaitu adalah peluang, di mana hal ini merupakan sebuah kesempatan untuk mewujudkan sebuah usaha yang direncanakan dengan tetap mempertimbangkan berbagai macam risiko. Yang kedua, kemampuan memanfaatkan peluang. Konsep kedua memiliki hubungan erat dengan konsep yang pertama. Jika seorang wirausaha sudah memiliki sebuah peluang, maka konsep sekarang adalah bagaimana cara yang dipilih untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan kemampuan yang dimiliki. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan tentang materi tentang bidang-bidang yang akan disampaikan oleh Dwi Oktakira. Saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang kewirausahaan. Pertama, bidang usaha pertanian. Bidang usaha pertanian adalah jenis bidang usaha dan sektor agraris. Contohnya, 1. Perkebunan jeruk, 2. Perkebunan kopi, 3. Perkebunan kelapa sawit, 4. Pembudidayaan tanaman hias. Kedua, bidang usaha peternakan. Peternakan merupakan jenis bidang usaha yang membudidayakan hewan ternak untuk dikonsumsi. Contohnya, ternak sapi, ternak bebek, dan peternakan kelinci. Bidang usaha perikanan. Sektor usaha perikanan terbagi menjadi usaha perikanan air tawar dan perikanan air laut. Contohnya, bisnis budidaya ikan gurame, 2. Ikan lele, 3. Ikan hias, 4. Komoditas perikanan air laut tangkap seperti ikan tuna, ikan teri, dan cakalang, dan lain-lainnya. Baiklah, penjelasannya masih sama yang akan dilanjutkan oleh Samudra. Oke, yang keempat adalah perdagangan. Perdagangan yaitu bidang usaha yang kegiatan utamanya melakukan transaksi barang atau jasa tujuan perdagangan. Tentu saja untuk memperoleh laba usaha. Yang kelima, usaha perindustrian. Secara umum, aktivitas industri merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang, baik itu dari pengolahan barang baku menjadi bahan setengah jadi, maupun menjadi barang yang jadi. Oke, yang keenam adalah usaha pertambangan. Sektor pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang sangat menguntungkan. Selain digunakan dalam negeri, hasil pertambangan juga sering diekspor. Jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi. 7. Bisnis transportasi. Transportasi menjadi jenis bidang usaha yang menyediakan jasa mengangkut maupun pemindahan barang ataupun manusia. Berdasarkan jenisnya, ada jasa transportasi darat, jasa transportasi laut, serta jasa transportasi udara. Baiklah, penjelasannya masih sama juga yang akan disampaikan oleh Kelsey. Wisata adalah usaha yang memanfaatkan alam menjadi daya tarik alam maupun luar negeri. Baik, saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang dalam kewirausahaan, bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Bisnis ini menerapkan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai satu alat bantu organisasi tersebut bisa berjalan dan berkembang. Contoh bidang usaha, contoh bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, web development, production house, bisnis SEO konsultan, bisnis jasa desain grafis. Sektor jasa. Sektor jasa adalah usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Usaha jenis ini tidak memberikan barang melainkan pelayanan. Contoh usahanya bisnis salon, bisnis event organizer,
bisnis foto studio atau fotografi, jasa pembuatan website, bisnis laundry. Baiklah, penjelasan selanjutnya adalah tentang jenis-jenis kewirausahaan. Jenis-jenis kewirausahaan dibagi menjadi 9, yaitu 1 adalah kewirausahaan sosial, 2 adalah kewirausahaan perempuan, dan ketiga adalah kewirausahaan digital, yang keempat adalah e-commerce, dan yang kelima adalah pensier, dan yang ketujuh adalah series kewirausahaan, yang ke-8 adalah digital, dan yang ke-9 adalah kewirausahaan budaya. Baiklah, nama saya Mereka Lazer Wontalangi dan saya akan menyampaikan materi terakhir sekaligus materi untuk menutup. Materi penutup, oke? Materi penutup ke dalam seminar kewirausahaan kali ini. Jika kita mengingat kembali materi-materi yang telah dibahas sebelumnya oleh teman-teman saya, kita pasti akan mengkerucut pada materi akhir, yaitu tujuan kewirausahaan. Tujuannya sendiri ini untuk apa sih sebenarnya? Banyak mungkin yang berpikir untuk mencari keuntungan. Tidak cuma itu. Ada kata yang lebih cocok dan lebih tepat untuk menggambarkan, mendefinisikan tujuan dari kewirausahaan ini sendiri. Contohnya untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan peluang usaha baru. Dan tidak hanya itu, juga untuk lebih mengembangkan rencana bisnis seseorang atau sebuah kelompok tentunya. Dan juga menciptakan dan meluncurkan produk pertama milik seseorang, dan juga menciptakan kehadiran dan kontribusi bisnis secara online. Itu hanya sebagian kecil dari beberapa tujuan utama atau tujuan kewirausahaan, yang beberapa dari itu akan kami terapkan di dalam kewirausahaan atau proyek kami selanjutnya. Proyek yang akan kami pilih yaitu salad buah, dan lebih tepatnya dessert, karena tidak hanya salad buah, kami juga akan membuat beberapa dessert lain, menu penutup lain seperti minuman tentunya yang bisa menemani salad buah. Kewirausahaan kami ini masuk di dalam sektor makanan dan minuman, dan juga jika jenisnya sendiri mungkin bisa diambil di jenis usaha baru yang kami ini melakukan riset, tentunya jenis usaha peneliti. Kalau tidak salah itu masuk di jenis usaha peneliti, yang dimana kami melakukan riset sebelum memulai usaha kami, dan sebab itulah itu dapat dimasukkan ke dalam jenis kewirausahaan peneliti. Dan bidangnya sendiri dia masuk di tadi yang saya sebutkan, sektor makanan dan minuman atau kuliner lebih tepatnya. Tujuan akhir kami itu tidak hanya untuk mengambil keuntungan dari proyek yang akan kami lakukan, melainkan juga untuk membangun kerjasama, kekompakan dari kelompok, kemampuan individu dalam bertindak tentunya di dalam dunia sosial, dan juga tentunya untuk menggapai nilai yang baik dan cukup memuaskan untuk kerja keras yang akan kami lakukan ke depannya. Terima kasih telah menonton, dan sebentar lagi seminar ini akan ditutup. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam penjelasan tentang materi seminar wirausaha. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.